Kita lihat 18 ini siapa aja. Untungnya itu nyaman dikasih jelasin. Ada kan yang ngejelasin yang mana itu. Saris. Ada belum besar? Alivia. Ada. Jadi kan dia mensip-sipan. Jadi pegang orang. Gimana? Arifin. Hadir Miss. Hadir Miss. Siapa nih Orihe? Arik, tadi kayaknya ada. Kalau tadi ada Arik, kemana ini Arik? Nggak ada yang lepas lagi dah. Hadir Arik. Miss. Harizika. Hadir Miss. Hadir Elfrida. Miss. Bufari. Bufari, suaramu mana? Hania. Mana ini cari-cari Hania. Hasna. Miss. Kumara. Hadir Miss. Lintang Gusti. Hadir Miss. Farid Hendi. Gilang. Mana nih Gilang, Muhammad Gilang? Iman. Hadir Miss. Kaisan. Rashid. Hadir Miss. Ada. Hasmi. Hasmi. Sabrina. Hadir Miss. Najwa. Hadir. Nisa. Hadir Miss. Tuan. Putri Aska. Hadir Miss. Livanur. Hadir Miss. Syafika. Hadir Miss. Sabina. Hadir Miss. Sarif kemana ini ya? Tadi pagi ada nggak Sarif? Ada yang melihatnya di board? Hania. Gilang. Kaisan. Ajmi. Ada berapa sih? 18 pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah kayak sudah ada buat analisa karena waktunya banyak spesialis. Tapi kalau Siapa nih yang keluar lagi nih? Oke, siapa yang belum di absen? Ini nambah nih. Gimana kalian hasil belajar semester 1 ya? Ya itulah hasil dari usaha yang kalian lakukan.
Untuk nilai kimianya gimana? Misalnya kebaikan yang ngasih nilainya. Jadi kemarin nilai kimia itu ya aku bantu sama nilai tugas. Jadi nilai UH sama nilai tugas. Untuk UPI ya bagus nilainya, kalau nilai UH-nya mungkin terlalu kecil. Beberapa anak yang kemarin nilainya turunnya jauh, yang kemarin misalnya 88 sekarang cuma dapat 82, Miss japriin satu-satu. Remet UH-nya, remet pasnya. Kalau yang ngerasa kok kayaknya kemarin nilai UH-nya masih di bawah KKM, kok misalnya nggak nyuruh remedial ya. Berarti nilainya udah aman. Artinya udah aman apa? Ya bisa jadi naik dari semester kemarin. Kadang misalnya juga apa ya? Mungkin takutnya ketika disuruh remedial susah juga kalau misalnya nih remedial seluruh kelas 12. Nanti yang ada sakit hati. Jadi bukain kesempatan buat remedial ternyata yang remedial hanya 1-2, yang justru mungkin 1-2 itu mungkin kebanyakan nilainya yang tidak bermasalah. Kalau nggak ada nilai tugas ya udahlah, bisnisnya nggak bisa ngarep apa-apa. Karena seperti itu. Ya itu maksudnya kalau keuntungannya dari kalian yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu, ya itu beneran ngebantu nilai kalian yang ngerasa nilai UH-nya kecil kok ternyata hasil akhirnya kok lumayan nilai kimianya. Ya berarti kalian mengumpulkan tugasnya tepat waktu, ngerjainnya benar. Kalau misalnya ngumpulinnya sampai ditagi-tagi sampai di ujung-ujung, ya udah semakin sama kalian telatnya ya semakin kecil nilai tugasnya sampai ujung-ujungnya mencapai KKM. Pokoknya kalau ngumpulin nilai tugas ya minimal sampai telat-telatnya ya KKM. Kalau ngumpulinnya di awal-awal itu bisa dapat untuk nilai tugasnya nilai maksimum di semester itu. Karena kalau misalnya nilai kan ya sebenarnya sih harusnya sih misalnya maunya nilai itu apa adanya, nggak ada permainan gitu. Maksudnya nggak ada permainan apa, misalnya kelas 10 kalian nilainya 99, misalnya sih pengennya ngasih 99, mau nanti semester 2-nya turun ya terserah, mau nanti semester 3-nya turun atau naik lagi nanti turun lagi terserah. Tapi kan kalian di sini ketika SMA kita kan terbentur sama sistem ya, kesempatan kalian untuk melalui jalur undangan SNMPTN ternyata mungkin yang dimau adalah nilainya cenderung naik atau setidaknya stabil. Ya, akhirnya kan dengan seperti itu ya harus ada sedikit apa ya, maksudnya kayak kelas 10 yang maksimum 92 atau mungkin 93. Mau kalian nanti kelas 10-nya misalnya 100 semua ya, maksudnya nggak bisa ini. Karena yang diharapkan apa? Nanti ya yang diharapkan sebenarnya kalian bisa mempertahankan atau bisa naik lagi atau bisa tetap misalnya 95 dari awal udah sampai akhir 95 yang diharapin. Tapi kan ada kekhawatiran, apalagi kalau di kelas 11 kalian nanti sibuk organisasi, sibuk ini sibuk itu, nah itu biasanya kan akan mengurangi fokus kalian ya, akan sedikit berkurang. Nah itu yang dikhawatirkan, akhirnya kan buat patokan misalnya kelas 10 nilai maksimum paling gede satu angkatan kimia itu misalnya 92 atau 93, nanti semester 2-nya baru nilainya naik lagi gitu kan. Nah gimana cara ngakalinnya? Nah kadang ngakalinnya caranya tugas. Misalnya kalau kelas 1 tugas maksimum paling gede nilai ya udah 90 aja atau mungkin 88 aja atau gimana, kecuali kalau nilai UH-nya gede ya udah. Jadi seperti itu ya, gedenya di tugas. Nanti kalau kalian misalnya kelas 11 ya udah tugas maksimum misalnya 90, di kelas 12 maksimum misalnya 95 nilai tugas. Kalian ngumpulin tepat waktu dan bisa dibilang 90%. Benar misalnya itu nggak ngarepin misalnya ketika ngarepin tugas terus kalian itu benar-benar ngerjainnya 100 benar semua ya, misalnya kalian bisa ngerjain ya emang nilainya 95 ya untuk tugas, untuk membantu nilai kalian ngumpulin tepat waktu ya nilai tugasnya bagus. Itu beneran membantu banget nilai tugas. Bukan misalnya nanti ternyata UH-nya di bawah KKM ya ternyata dari nilai tugas itu bisa membantu kalian. Nah ini kalau semester 6 ya kalian
perlukan lah materinya, apalagi mungkin nanti kalau misalnya kita nggak benar-benar bisa ngandelin senam PTN, walaupun mungkin kalian masuk 40 besar, tapi kan kalian juga harus bersaing bahasa Indonesia. Di CMBB saja udah kadang-kadang nanti ambil jurusan bisa jadi ada yang sama bentuk-bentukan mesti sampai pusing, satunya nggak mau ngalah atau apa, mestinya pusing untuk menentuin jurusan juga ya. Ya di sini aja udah saingan, apalagi nanti di tempat lain se-Indonesia kalian akan saingan. Dan biasanya sih kuota itu cuma 10% dari jumlah kelas 12. Misalnya kalian jumlahnya berapa nih? 140-an mungkin, ya berarti 14 orang yang akan tersaring melalui senam PTN. Nah, bukan berarti yang peringkat 1 nanti yang akan lolos. Ya mungkin bisa jadi kalau misalnya peringkat 1-nya itu ternyata ngambil jurusan yang peminatnya nggak terlalu banyak. Tapi kan apa ya, misalnya sangat paham, kalian juga punya cita-cita, pinginnya kemana, pasti yang kalian ambil adalah jurusan yang bagus di univ favorit. Nah, itu kan ya peluangnya akan lebih kecil. Ya bukan berarti langsung udah kalau kayak gitu ngambil jurusan di univ lain aja. Ya enggak kayak gitu, semuanya harus ada pertimbangan gitu. Di situ nanti ada banyak peran setiap di situ untuk pemetaan kalian harus kemana dengan nilai yang ada. Nah, mungkin yang apa ya, yang biasanya terjadi itu adalah kalian tuh masih fokus nanti saya pengen kerjanya di sini, makanya saya harus ngambil jurusan ini. Walaupun faktanya kalau ketemu banyak alumni mereka teknik sipil, nanti kerjanya di mana, di Bukalapak. Apa sih hubungannya tentang membangun teknik sipil dengan Bukalapak? Yang nggak ada. Ambisinya nanti pengen kerja mungkin di mana, di Wika atau di pemerintahan atau di mana gitu ya, ngambil teknik sipil. Tapi ternyata nanti ada peluang di Bukalapak dan ternyata gajinya lumayan dan apa ya, cukup membuat aman, zona nyaman, ya akhirnya tetap bertahan di situ. Walaupun ya itu maksudnya, jadi kalau misalnya ngomongin apa sih jurusan, mungkin kalian sekarang udah punya gambaran punya nanti kerja mau di bagian apa gitu, stabilitas mau kemana gitu. Ya mungkin kadang agak sedikit idealis sampai mungkin kesel mestianya karena nggak bisa diomongin gitu ya. Ya itu setiap tahun akan terjadi seperti itu. Kalau lagi misalnya kecuali kalian untuk ngambil apa ya, jurusan-jurusan yang keprofesian, misalnya kayak kedokteran, ya kalian nggak bisa tiba-tiba anak teknik pindah ke kedokteran, nggak bisa. Ya harus ambil jurusan kedokteran. Ya mungkin misalnya udah pengalamannya udah banyak, kalian bisa. Yang misalnya harapin sih bisa lebih apa ya, menurut lah misalnya kayak mau kedokteran, pengennya kedokteran UI, pokoknya saya harus tahu kedokteran UI. Saya ketika sama aja mau lulusan ya dari manapun, nanti juga bukan dilihat dari kamu lulusan mana kok. Ketika misalnya udah dari tempat kerja, tapi kerjamu bagaimana? Nggak usah terlalu jaket sindrom lah, pengennya kedokteran teknik pokoknya harus ke ITB. Jadi jangan terlalu jaket sindrom. Yang mesti bisa pemetaan, bisa mengukur nilai-nilai kalian ada di mana. Dan mungkin kalau emang ini ya benar-benar apa ya, perhatikan banget saran-saran dari Mistia yang akan membimbing kalian nanti untuk menentukan jurusan atau mungkin juga uniknya akan di mana. Jadi jangan sampai misalnya kalian terlalu pokoknya pengen ngambil misalnya kedokteran UI, misalnya nyaraninnya ke UNS aja, insya Allah deh nilai kamu tuh bakal keterima di UNS dengan senam PTN. Tapi tetap ke UI, mungkin orang tuanya juga yang ke UI, anaknya udah gak apa-apa lah di UNS atau di Undip juga gak apa-apa, atau mungkin di UNS yang lain gak apa-apa, di Brawijaya kedokteran juga gak apa-apa. Tapi orang tuanya saya mau pengen, kayak bangga gitu ketika ditanya anaknya kuliah di mana, kedokteran UI bang. Tapi padahal udah banyak pertimbangan, maksudnya untuk masuk UI dengan senam PTN. Ada satu angkatan berapa ya, lupa si Astri itu memang benar lulus senam PTN, tapi emang dari
awal itu nilainya udah 9 semua. Untuk mengambil semua mapel gitu, di atas 90 semua, dan itu bertahan. Memang anaknya Miss Queen cerdas. Jadi ya udah pantas. Kalau misalnya mata-mata kemarin kakak tingkatnya ada yang lolos di UI terus mau nyobain UI lagi, ya harus lihat nilainya sama enggak sih sama si kakak itu. Kalau enggak ya udahlah urut aja gitu. Maksudnya kalau memang masih pengen di kedokteran atau mungkin pengen nanti masuk teknik apa gitu, dilihat. Maksudnya ada peluang ya apa sih maksudnya manfaatin dengan baik, tapi juga bukan berarti juga ya, tapi kecuali emang dari diri kalian sendiri, misalnya di mana aja nggak apa-apa, yang penting saya kuliah nama ibu, yang jelas lulusan S1 akan beda kualitasnya dengan kalian cuma lulus SMA. Nanti kalian akan kembangkan di kampus, akan berorganisasi dan lainnya. Yang penting intinya kalian mencari relasi di sana, kemudian nanti kerja dengan lulusan S1 ya bisa di mana aja. Ya gitu kalian pikirkan kan malah lebih sederhana lagi. Ya apa ya intinya? Nggak terlalu dipusingkan lah, maksudnya nanti mau kuliah di mana gitu. Nggak terlalu apa ya, jaket sindrom. Ya intinya bukan berarti langsung tiba-tiba udahlah di sini aja. Mungkin yang apa ya, peringkat universitasnya perguruan tingginya ada di bawah, ya jangan yang seperti itu juga. Cuman ya mungkin mesti lebih paham, udah pengalaman, udah bertahun-tahun, udah 11 tahun ngurusin yang seperti ini. Jadi pertimbangan Mistia ya harus benar-benar kalian pikirkan, jangan ditolak mentah-mentah karena idealisnya kalian pengennya di sini. Gitu. Kalau ngomongin nanti kerja, itulah tadi Misnya di awal udah bilang. Ternyata nanti kuliahnya di mana, lulusnya di mana, kecuali ya kalau anak kedokteran, insya Allah udah pasti jadi dokter. Padahal kalau anak-anak keguruan malah nanti tiba-tiba ada yang kerja di bank dan yang lainnya ya banyak. Cuman kalau sekarang sih emang nggak bisa. Kalau dulu kan misalnya kayak anak mungkin bisa jadi guru, mungkin bisa sekarang, tapi kayak di apa ya, maksudnya lembaga-lembaga khusus privat, kayak mungkin juga di ruang guru itu malah bisa jadi kebanyakan anak-anak murni yang bekerja di sana untuk jadi tim pengajar atau pengembang media pembelajarannya. Hampir-hampir kebanyakan anak-anak murni, anak-anak CBBS juga banyak ternyata yang bekerja di ruang guru. Aduh, suaranya kejam banget itu ya. Udah ada siapa aja nih yang tadi belum ada? Syarif udah ada? Ada nggak sih hari ini si Syarif? Ajmi ada. Ya, Miss. Oh ada Syarif. Tadi di absen belum ada nih. Hania, ya Miss, ada Miss. Hania ada, oke. Gilang, Caisan Radin, Asmi ada, Puan Suri. Puan tadi izin. Kayak itu aja ya, ngobrol-ngobrol dikit tentang apa sih maksudnya rencana masa depan kalian. Idealis boleh, tapi ya harus ngukur lah ya, yang tahu siapa ya Mistia. Kalian bisa diskusikan dengan Mistia nanti mau ngambil jurusannya apa. Oke, sekarang mah kita mau masuk ke materinya nih. Jadi materi kita hari ini kita mau ngebahas nih kimia organik nih kalau udah semester 2. Kalau kemarin mah kalau ngomongin unsur tuh sebenarnya bahasanya kalau kalian di perkuliahan itu namanya anorganik. Masukkan situ. Nah, sekarang kita akan bahas kimia organik. Kimia organik itu yang paling sederhana adalah hidrokarbon. Jadi kadang di sini suka disebutnya turunan alkana, senyawa turunan alkana. Kita akan mulai. Siapa sih turunan alkana?
ada alkohol. Jadi alkohol itu salah satu senyawa turunan alkana. Jadi alkohol itu banyak jenisnya. Kalau misalnya yang paling kalian tahu alkohol itu memabukkan, alkohol itu bisa buat desinfektan. Desinfektan. Bisa buat nyembuhin luka misalnya. Nah itu namanya etanol. Kalau etana kalian tahu C-nya 2, etanol ya sama C-nya 2. Tapi nanti yang membedakan apa? Gugus. Ada gugus yang membedakan. Oke, kita mulai masuk semester. Ini saya dapat dari teman. PowerPoint-nya udah dibuat dalam bentuk PDF. Senyawa turunan alkana. Kenapa sih disebut dengan turunan alkana? Karena di sini ya itu adalah ikatannya ikatan tunggal. Maka senyawa turunan alkana. Nanti yang membedakan itu adalah yang pertama itu kita akan mempelajari gugus fungsi. Jadi nanti selain alkohol nanti ada yang lain apa? Ester. Ada aldehid. Aldehid itu yang kalian kenal misalnya formalin. Itu aldehid. Kemudian ada keton, aseton mungkin kalau misalnya yang putri suka pakai kutek cat kuku. Kemudian untuk membersihkan itu biasanya pakai aseton. Jadi ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat. Asam karboksilat itu misalnya kayak cuka, itu masuk asam karboksilat. Kemudian ada ester. Ester itu kayak yang menimbulkan aroma pada makanan. Misalnya kalian ada aroma apel. Nah itu tuh senyawanya kalau diteliti namanya ester. Turunan alkana. Kemudian nanti ada haloalkana, halogen yang terikat pada rantai alkana. Dan mungkin nanti ada amina. Amina itu alkana yang mengikat gugus amonia. Nah, nanti bagaimana sih cara ngasih nama untuk si senyawa turunan alkananya? Kalau alkana kalian kenal ada metana, etana, propana, seterusnya. Nanti untuk turunannya itu tadi untuk alkohol gimana, aldehid gimana, keton gimana, itu kita akan pelajari. Terus keisomeran, apa lagi keisomeran? Kita udah bahas sebenarnya di hidrokarbon, keisomeran itu punya rumus kimia sama, rumus molekul sama, tapi susunan atomnya itu berbeda. Rumus molekul sama, tapi susunan atom-atomnya berbeda, atau strukturnya berbeda. Terus reaksi-reaksi yang terjadi bagaimana, apakah baik itu reaksi pembuatannya atau mungkin reaksi-reaksi dengan senyawa untuk membentuk senyawa lain, dan kegunaan serta dampaknya. Jadi kalau kegunaan itu biasanya ngomongin manfaatnya, kalau dampak berarti akibat negatifnya. Nah, sekarang ini kita akan lihat gugus fungsi. Gugus fungsi ini nanti yang membedakan gugus fungsi ini kayak apa ya? Jadi kayak pembawa sifatnya yang membedakan satu turunan alkana yang satu dengan yang lain. Yang pertama ada ini tadi di atas ngomongnya apa ini? Haloalkana. Tapi ternyata di sini jadinya alkohol. Kita akan bahas dulu ya. Jadi di sini kalau untuk alkana, kalian tahu ya, misalnya di sini CH3, ini satu H-nya. Jadi kalau ngomongin turunan alkana, satu atom hidrogennya itu diganti dengan gugus fungsi. Gugus fungsinya apa? Misalnya OH. Nah ini kalau OH ini ya alkohol. Jadi etana jadi etanol, alkanol. Ujungnya diganti. Kalau kata namanya gampangnya kayak gitu. Oke, ini beberapa jenis gugus fungsinya. Tadi kalau OH dia alkohol, atau kalau UPEC-nya alkanol. Ini nama umum atau trivialnya alkohol. Nanti ini ada O, dengan O kanan kirinya ngikat alkana, ngikat alkil. Namanya eter atau alkoksi alkana.
Nama apa UPEC-nya alkoksi alkana. Alkoksi itu artinya alkana yang mengikat oksigen. Terus alkana, berarti jadi salah satunya kita anggap sebagai rantai alkananya, salah satunya kita buat yang mengikat oksigen sebagai alkoksi alkana yang mengikat oksigen. Kemudian ada aldehid atau alkanal. Ini alkanol untuk alkohol, ini aldehid itu alkanal. Ini nama trivial atau nama umum, yang ini nama menurut aturan UPEC. Ini gubusnya, ada ikatan rangka kedua dengan O. Langsung di sini ya. Kemudian ada keton, ini harusnya ini rangka keduanya ke sini. C rangkap 2 O. Jadi kalau di sini ini H, nah ini H-nya diganti dengan alkil. Alkil apa? Kayak metil, etil, propil ya. Ini sama ya kan tadinya ini OH. Nah H-nya ini diganti dengan si alkilnya, diganti dengan alkananya. Ini ada H untuk aldehid, H-nya diganti dengan si alkananya atau si alkil. Ini sama, ini asam karboksilat tadinya rangkap 2 O, OH. Contohnya juga CH3COH. Tapi kalau untuk ester, ini nanti H-nya diganti dengan si alkil. Kalau ini asam alkanol, kenapa asam? Jadi H ini nanti akan lepas. Kayak misalnya juga CH3COH, H-nya akan lepas. H-nya ini si asam. Ketika H-nya ini diganti dengan alkana, rantai alkana, jadi rantai karbon, jadi alkil. Alkanol tadinya asam alkanol, jadi alkil. Ini untuk halo alkana. Jadi nanti di sini ini kalau misalnya ada strip berarti ada satu ikatan, ikatannya mengikat si alkananya sebagai alkil. Alkil halida, halo alkana. Atau nama lainnya alkil halida. Misalnya apa? Klorometana. Di klorometana. Ini di sini ada berdasarkan gugus fungsi yang akan kita pelajari dari tenang karena ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, halo, karena sebenarnya sih pengen namain namanya. Nanti tata namanya itu ada berdasarkan aturan UPEC. Kemudian ada trivial. Tata nama sih sebenarnya hampir mirip dengan apa? Alkana. Cuman tinggal nanti si OH-nya ada di nomor berapa? Alkanol. Berarti si alkoholnya di akhir nanti. Kayak misalnya jadi kita alkananya dulu, baru si alkoholnya nomor 1. Di sini kalian lihat ini sama, hampir sama dengan alkana. Tinggal cabang-cabangnya ada di mana. Ini ada, ini salah nih posisinya harus digeser dikit. Nomor ini. Jadi nomor 3 ada etil, nomor 4 ada metil, nomor 5 ada metil. Etil yang C-nya 2 ya. 4 karena E dulu ya. 4 etil, 5,5 di metil. Nah, baru alkoholnya di nomor berapa? Ternyata si OH-nya di nomor 2 heptanol. Ada yang bertanyakan nggak? Di sini. Kalau OH-nya di ujung sini? Di C yang ujung? Kira-kira namanya apa? Nah, yuk. Kalau OH-nya ada di ujung, bukan di C yang nomor 2. Di C sini, nomor 1. Ini namanya jadi apa? Empat etil. 5,5 di metil. 5,5 di metil. 1 heptanol. Satunya juga harus. Jadi satu itu harus ditulis. Ya, kecuali kalau untuk etanol. Kalau metanol kan emang C-nya cuma 1 ya. Nah, itu nggak ditulis. Kalau etanol kan mau di ujung kiri atau kanan, tetap nomor 1 kan namanya etanol. Mau dia di ujung kiri atau di ujung kanan, itu bisa nggak ditulis. Tapi ketika rantai karbonnya panjang banyak seperti ini, yaitu harus ditulis nomornya berapa, mau nomor 1, nomor 2, nomor 7 nggak mungkin. Karena kalau nomor 7 ya berarti balik ke nomor 1.
Anak siapa deh? Baca ini. Oh iya. Nah, ini nama trivial atau nama lazim, nama umum. Nama trivial ini nggak bisa kita paksakan semua punya nama trivial. Kalau misalnya rumus alkoholnya karbon apa ya? Ini kayak contoh sebelumnya nih ya, panjang. Ini nggak ada nama trivialnya. Ini kita hanya memberikan nama UPEC-nya. Tapi kalau misalnya ini kayak ini nih, kalian bisa sebut metanol atau nama trivialnya metil alkohol, alkyl alkohol. Kemudian di sini ada etil alkohol. Kalau nama UPEC-nya berarti etanol. Ini nih yang biasanya etanol ini yang termasuk kayak di minuman keras, itu etanol yang untuk buat kayak ngebersihin luka alkohol 70%. Nah, itu dia etanol. Kalau ini biasanya campuran, kalau metanol biasanya dicampur dengan etanol ini untuk bikin spiritus. Biasanya campuran dua senyawa ini. Kemudian ada misalnya ini kalau OH-nya, jadi ada rantai karbon C-nya 3 lurus, alkana lurus, kemudian satu H-nya diganti dengan OH, itu namanya propil alkohol atau propanol. Tapi kalau mungkin satu propanol, karena nanti OH-nya kayak gini, ini 2 propanol. 1, 2, 3. Mau dari sini juga sama. C1, C2, C3. Ini namanya untuk UPEC-nya 2 propanol. Iya, terus kalau orang tuanya atau trivialnya isopropil alkohol. Kenapa isopropil? Karena ini dia nempelnya di C yang tengah. Namanya isopropil. Alkyl alkohol. Nah, 14-an. ini kan berapa buaya? Ini di sini ada C-nya 4. Kalau dia nempel di ujung berarti dia namanya jadi butil alkohol. Karena C-nya OH-nya nempel di C nomor 2, berarti ini sekunder butil alkohol. Kalau misalnya atau ini kalau diberi nama dia 2 butanol untuk UPEC-nya. Yang di C nomor 2 butanol. Itu untuk alkohol. Sekarang kalau untuk ether atau nama UPEC-nya alkoksi alkana. Tadi misalnya udah singgung dikit, alkoksi itu alkana yang mengikat oksigen. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, nah salah satu ini kita akan pisahin, misalnya R absen sebagai alkananya, R dengan O ini sebagai alkoksinya. Jadi alkoksinya itu jadi cabang, alkoksi alkana. Yang namanya cabang harus lebih pendek. Jadi R aksen. Jadi si R yang ini harus lebih pendek daripada R aksen, atau setidaknya boleh sama ketika misal sama-sama metil atau sama-sama etil boleh. Tapi kalau misalnya beda rantainya, jadi si R-nya harus lebih pendek. R tuh harus di kiri, biasanya yang lebih pendek. Jumlah rantai karbonnya harus di kiri, bisa juga di kanan. Mana yang lebih pendek, kiri atau kanan? Mana yang lebih ini? Kiri O atau kanan O? Halo. 12 juga 3. Mana yang lebih panjang rantai karbonnya? Kiri O atau kanan O? Hah? Kiri O. Nah, itu berarti alkananya. Nah, ada berapa karbon di situ di sebelah kiri O? Atom karbonnya ada berapa jumlahnya? Di sebelah kiri O? Nah, ada 2. Nah, berarti etanol. Si alkoksinya siapa? C-nya 1. Metana jadi metoksi. Kalau etana jadi etoksi. Mana jadi propoksi.
butana jadi butoksi. Kalau dia jadi rantai yang lebih pendek, yang atom C-nya lebih dikit, itu yang alkoksi. Jadi namanya metoksi. Metoksinya yang ini. Ini metoksi. Yang ini si tananya. Oke, coba kita lihat, paham nggak sih? Semoga ada contoh. Nah, namanya ini yang lebih pendek, ya. Ini sih tanahnya. Kalau ini di sini karena ada 3 atom karbon, berarti di sini ada penomoran. 1 metoksi propana. Kenapa harus dikasih nomor? Karena bisa jadi si ini nempel di C yang ini, di C nomor 2. 2 metoksi propana. Kalau nempelnya di sini, di C nomor 2. Si OCH3-nya itu nempel di sini, itu 2 metoksi propana. Ini di sini naik 2 metoksi propana. Ini nempel di propana di C nomor 2. Ada yang bertanyakan? Kita lanjut dulu ya. Sekarang nama trivialnya. Nah, nama trivialnya itu disebut dengan alkil ester. Jadi nggak ada alkana, nggak ada alkoksinya, semua sebagai alkil. Nah, ini di sini ada metil ether atau dimetil ether. Kadang cukup tulis metil ether. Jadi kalau ngomongin ether itu kan kanan kirinya harus alkil. Jadi kalau kita ngomongin metil ether, artinya di sebelah kiri dan kanan itu adalah metil. Atau mungkin mau lengkap di metil ether. Atau cukup metil ether. Kemudian di sini yang bisa metil etil ether. Metil ini propilnya, metil propil ether. Jadi di kanan ada metil, di kiri ada propil. Biasanya kalau untuk nama trivial itu bukan abjad ya, tapi kayak C-nya yang dikit kemudian ke C yang besar. Kayak ini kan metil etil ether, metil propil ether, etil propil ether. Jadi etilnya dulu baru propilnya ether. Jadi dari jumlah C yang dikit, kemudian rantai karbon C yang lebih panjang baru ether. Metil isopropil ether. Ini metil, nah ini namanya isopropil. Si akil-akil harus dibuka lagi deh materinya, kan ada propil, isopropil, butil, isobutil, sekunder butil, tersier butil. Harusnya ada. Kata nama aldehid atau alkanal. Tadi kalau ngomongin alkanal, misalnya lupa ambil tadi tabelnya, ya udah. Ini nih. Jadi gugusnya ini COH. Aldehid yang mungkin kalian familiar dengan namanya, itu ada formalin. Itu formaldehid. Formaldehid itu metanal. Ini aldehid. Nah, siapa nomor satunya? Nomor satu itu yang si gugusnya, C karbonil, C yang berkaitan dengan O. Ini pasti C nomor 1. Kalau misalnya alkohol kan OH-nya itu harus punya nomor sekecil mungkin. Kita nggak peduliin cabang yang alkil-alkilnya, tapi si OH harus punya nomor sekecil mungkin. Mau dari kiri atau kanan, dari atas atau bawah, yang penting pada rantai panjang alkananya, si gugus OH, alkohol terus punya nomor sekecil mungkin. Itulah penomoran dari yang menentukan penomoran arahnya dari mana. Tapi kalau untuk alkanal, yang mengikat ini harus pasti nomor 1. Jadi di sini namanya C1, 2, 3 metil butanal, alkanal, 3 metil butanal. Ini di sini, ya udah di sini 1, 2, 3, 4, 2,3 di metil butanal. Alkanal. Sekarang untuk nama UPEC. Nah, biasanya nama UPEC itu diambil dari nama asam karboksilatiri yang pertama, justru dapat nama UPEC lagi nama trivial itu sih karboksilat, karena mungkin kayak asam asetat cuka itu kan banyak digunakan. Jadi kayak trivial itu kayak yang umum.
banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya karena awal-awal yang dapat nama itu si karboksilat, maka si aldehid yang ngikutin dari nama si karboksilat berdasarkan jumlah atom karbonnya. Jadi kalau atom karbonnya 1 itu asam formika itu semut. Jadi kalau kalian misalnya kayak matanya kemasukan semut terus jadi pedih terus mencium aroma asam, nah itu namanya asam format. Biasanya kalau semut hitam tuh biasanya ada asam format. Asam format itu C-nya 1. Nah ini jadi formaldehid atau formaldehida yang kalau misalnya kalau nggak salah ingat 15% larutan formaldehid yang disebut dengan formalin yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayatnya. Atau mungkin kalau ini ya kalian buat apa sih kalau di biologi itu awetkan binatang kayak gitu. Atau biasanya bisa pakai alkohol juga. Kalau yang disiram ini biasanya nanti kering. Kalau di dalam alkohol biasanya tetap disimpan dalam cairan larutan alkohol, jadi dalam cairan larutan. Yang kedua itu ada asam asetat, asam cuka. Nah ini berarti C-nya ada 2. Kalau untuk aldehidnya dengan 2 atom karbon namanya asetaldehida. Aldehid asetat jadi asetaldehida. Jadi at-atnya ini untuk si karboksilat diganti dengan aldehid. Asam propionaldehida, asam butiraldehida. Kalau 5 itu valerat jadi valeraldehida. Terus sama Oreo. Nah sekarang alkanon. 7 orang lari sama-sama gitu. Jadi kalau alkanon itu dia tadi kapok terus kanan. Kalau tadi kan ujungnya H ya untuk aldehid, kalau ini si H-nya diganti dengan alkil lagi. Kan CO H. Ini 2 penamaannya dari mana? Si C yang ini yang mengikat O, gimana caranya dia nomornya harus jangan C yang mengikat O ini 1, 2, 3 dari kiri, 1, 2, 3 dari kanan. Tapi kenapa milihnya dari kanan? Karena ternyata kalau dari kanan ada cabang 1, 2, 3 dari kanan 1, 2, 3. Bisa dari kiri dari kanan. Oh ternyata kalau dari kanan nomor 2 ada cabang, berarti penomoran dari kanan. Di sini jadi namanya 2 metil 3 alkanon. Di nomor 2 ada metil, di nomor 3 ada si ketonnya alkanon. 2 metil 3 pentan. Nah sekarang di sini ada penomorannya ini karena C-nya ada 2, berarti di sini lebih panjang kan? 1 kalau dari sini 1, 2 nih ada 2 atom karbon 1, 2, 3, 4. Ini nomor 4. Tapi kalau kita ngitung dari sini 1, 2, 3. Berarti kita penomorannya dari sebelah kiri 1, 2, 3. Jadi 3 heksanon. 3 ini 4, 5 dan 6 di sini C2. 3 heksanon. Di 2 4-nya ada metil. 2, 4 di metil ini nomor 2. Ini di cabang ini nomor 4 C. Nah, sekarang kalau misalnya trivialnya, nah trivialnya itu biasanya jadi di sini nanti bisa etil, isopropil, keton. Jadi C yang ini masuknya ke ketonnya nih, C yang ini. Jadi kita lihat sebelah kiri dari sini keton ada etil, sebelah kanannya ada propil tapi ini sebagai isopropil, etil, isopropil, keton. Nah, terus kalau yang ini gimana? Ini masih bisa. Jadi di sini masih bisa isopropil, sekunder butil, keton. Karena ini C-nya sekunder. Isopropil, sekunder butil, keton. Ini sekunder butil nih. Jadi ini 1 di C nomor 2 terikat sama si keton. Jadi ini C sekunder yang terikat sama keton. Isopropil, sekunder butil, keton.
Ini C-nya di sini CO-nya rangkap 2 ya. Metil etil keton, dimetil keton. Ini dimetil keton tuh yang biasanya punya nama trivial lagi, aseton. Aseton mana ini? C3 atau propanon. Kita nyebutnya propanon ya. Propanon. Metil keton atau yang lebih familiar sebagai aseton. Nah, di minggu itu tahun minggu Bahas apa? tahun minggu itu. Loh, kok kayaknya banyak banget ya. Asam alkanoat, asam karboksilat. Pokoknya sebenarnya yang harus kalian apa ya maksudnya fokuskan adalah gugus fungsinya. Apakah di sini kan kalau ini C rangkap O, kemudian nanti C-nya ngikat si OH. Jadi apakah membedakan? Kalau alkohol cuma OH, kalau ether si H dari alkohol diganti dengan metana dengan alkil. Kalau asam kalau aldehid CO C rangkap O terus langsung C-nya ngikat H. Kalau ngomongin keton berarti H yang ujung di C rangkap O-nya itu diganti dengan rantai alkana. Nah, sekarang kita ngomongin asam alkanoat COOH. Ini pokoknya nomor satunya ya ini ke COOH ini. Asam 3 metil butanoat asam. Jadi tetap depannya asam. Terus si alkanoatnya apa? 3 metil butanoat. 1, 2, 3. Ini di sini ada metil, 3 metil. Rantai utamanya ada 4. Asam 3 metil butanoat. Ini di sini ada asam metanoat, nama lazim atau trivialnya asam format. Ada asam metanoat, asam asetat juga, asam propanoat, asam propionat, asam butanoat, asam butirat, asam pentanoat, asam valerat. Nah, sekarang ada alkil alkanoat ester. Jadi ini kayak asam karboksilat, tapi yang tadi ujungnya H diganti dengan alkananya, dengan rantai alkana, dengan alkil. Yang tadinya ini kalau H kita sebutnya asam alkanoat, asam karboksilat. Nah sekarang jadi si ini alkil. Ini kalau tadi di eter kan untuk alkoksi dengan jumlah atom karbon lebih pendek ya untuk alkoksi. Tapi kalau untuk di sini alkil alkanoat mau ini lebih panjang juga nggak masalah. Yang penting R yang terikat sama O itu sebagai alkilnya. Si C yang terikat sama O, bukan dengan yang si CO, bukan C yang mengikat O, tapi langsung nama O-nya. Kan dia R yang ini terikat sama C, nah yang R ini hanya terikat sama O. Mau dia lebih panjang juga dia sebagai alkil. Ini harusnya di sini ya. Nih, ikatan rangkap 2-nya. Ini etil. Di sini ada 1, 2, 3. Jadi ini kehitung kalau untuk tadi di alkanon kanan sama kiri biasanya ini nggak dihitung di C yang ini, tapi yang ini dihitung. 1, 2, 3. Etil propanol. Ini etilnya sebagai alkil alkanoat. Kita dari 5 sisa 2. Exo juga gitu. Di sini dia lebih banyak. Tapi sebagai alkil isopropil. Di sini C-nya cuma 2. Ini si etanolnya. Ini alkilnya walaupun C-nya lebih banyak karena dia terikat sama O. Ini namanya isopropil etanoat. Nah, ini untuk halo alkana. Alkil halida. Halo alkana. Kalau fluorin jadi fluoro, halo. Fluorin jadi kloro, bromin jadi bromo, iodin jadi iodo. Halo alkana. Nah,
Penomoran dimulai berdasarkan kereaktifan halogen dengan urutan FCl direaktif. Jadi kalau di sini ada posisi yang sama nih, misalnya di sini kan aja. Kalau di sini kita dari kiri C1, C2 ada Cl. Kalau kita ngomongin dari sebelah kiri ini di C2 ada Cl, dari kanan di C2 ada F. Nah, siapa yang berhak untuk dapat nomor 2? F, dia lebih reaktif. Posisinya sama, beda kalau misalnya posisinya beda. Misalnya si Cl ini nempel di C yang ujung. Nah, itu pasti penomoran dari yang sini, walaupun dia Cl. Satu fluoro, 3 fluoro butana. Kalau misalnya posisinya beda, tapi ketika posisinya sama baru kalian ini pakai aturan yang ini. Karena posisi dari kiri kanan sama. Posisi kiri dari kanannya udah beda, ya udah ikutin aja penomoran dengan nomor terkecilnya. Jika terdapat cabang alkil, maka halogen didahulukan. Nih, 1, 2, 3. Di nomor 2 udah ada Cl, jadi ini penomoran langsung di sini. Di sini kalau ini 1, 2, 3 juga. Mungkin kalau misalnya di sini di C nomor 5 ini ada CH3, kemudian di C yang sini ada Cl. Mungkin jawabannya akan lebih cepat. Jadi kayak kita bisa benar lihat perbandingannya kalau ternyata si Cl itu lebih didahulukan penomorannya. Misal di sini nggak bisa nih, kalau di sini C25 nggak boleh. Di sini misalnya ada CH3 nih di C nomor 5 ini. Itu ternyata beneran didahulukan si Cl-nya. Seperti ada yang gitu. Jadi dari SEM persoalan nah, SNS itu taunya yoga. Oh, anak dulu kan apa sih acara Korea yang bikin oh iya, ada karya di sana. Emang kedua kita sudah di Pampus Pindah. Indeks itu orang bikin kan Indonesia yang kalau atas bumi kan. Nah, ini cokokin di kelompok ini seperti ya. Kualitasnya jauh. Ciplak banget dari anime. Ya, banyak. Jadi kalau lagi kan mah fokus, Sekarang kalau misalnya coba ya lihat kubus fungsinya dulu. Masih banyak kok di foto. Tapi udah ketahuan enaknya ya. Yuk, episode yang ini ada kemarin. Tapi emang yang ngedalamin ya sampai mulut album segala macamnya emang bikin itu apa ya? Oke, saya mau lagu-lagu mulai aku ya, ada video dance. Oh iya. Ngobrolnya video dance. Put your hands up. Oh itu videonya gitu. Ken. Dari situ mulai suka. Saya udah pernah suka tuh jangan kayak gitu. Yang sekarang sudah oh iya. Ini ya, nah ini nih gugus-gugus ini yang kalian benar-benar hafal, tanamkan di kepala. Ini punya rangkapnya ke sini nih.
Kapan dia, apakah dia alkohol, ester, aldehid, keton, asam karboksilat, ester. Nah ini sebenarnya isomer fungsi karena berbeda fungsi. Jadi kalau misalnya etanol dengan metil ester itu sama, C2 H6O1. Nah, aldehid dengan keton ini juga sama, dia berisomer. Isomernya namanya isomer gugus fungsi, termasuk dengan asam karboksilat dan ester. Ini sama isomer. Jadi kalau misalnya isomer, misalnya kita mau bikin isomer dari C3 misalnya kita mau dia sebagai alkohol, CH3 OH. Nah, ini misalnya dia CH3. Kan kalau hitung karbonnya sama-sama ada 3, hidrogennya ada 6, O-nya ada 1. Ini juga sama. Kalau 6, H-nya ada 8, O-nya ada 1. Ini juga sama. C-nya ada 3, H-nya ada 8, O-nya ada 1. Jadi punya rumus kimia sama, rumus molekulnya sama, tapi susun atomnya beda. Isomer. Kalau ini nih dia punya rumus umum, dia untuk alkohol sama ester itu CnH2n plus 2, kemudian O-nya 1. Yang ini juga dia akan membentuk, misalnya kita mau bikin isomernya, ini punya rumus CnH2. Kalau ini H2N plus 2N, kalau ini H2N. Misalnya kita mau C3 juga. Misalnya, kalau C3 berarti hanya ada berapa? CN H2N, C3H 6. Nah ini kita jadi di sini CH3 ya kan C3H6. Kita mau bikin dia sebagai keton. Ada dayanya apa ya? Sama saya kan lebih cenderung kan C-nya 3 hanya ada 6. Jadi berisomer. Sama-sama C6 C3H6. Nah ini juga dia isomer. Berisomer. Isomer gugus fungsi. Kita mau bikin ini punya rumus CN H2N, tapi sini O-nya ada 2. Kalau ini kan dia O-nya 1, sini O-nya ada 2. Kita mau bikin juga dari C3 juga ya. Ini misalnya di sini CH3, CH2, C. Jadi beberapa kopi jerami itu ini untuk asam karboksilatnya. Nah yang di sini nanti bisa misalnya CH3, CH2, biar sama posisinya. Prancis. Kami itu apa namanya Jadi si H ini diganti dengan alkin. Ya kan sama kan? Yang ini namanya asam propanoat, karena C-nya ada 3. Asam propanoat, asam propionat. Kalau yang ini namanya jadi si alkinnya disebut metil, C-nya ada 2, etanol. Metil, etanol sama, C-nya ada 3. 1, 2, 3 hanya ada 6, O-nya ada 2. Jadi dia berisomer.
namanya isomer gugus fusi karena berbeda di gugus fusi. Nah, banget sama ini. Ada filmnya orang. Iya. Bapak Baca mananya. beda tahu. Ini tuh film rakun. Sama komik. Sama komiknya. Nah, kalau yang memang pasti beda ya versi buku dan versi film. Kalau anime mah ada film tambahan dari Deadpool. Iya, gitu. Terus kalau misalnya rating bagus lagi ada-adain lah. Tapi atas ya. Tapi atas persetujuan Allah. Tapi tetap aja kalau kita penikmat makan, Oke. kita begitu sampai dua ya. Jadi Coba sekarang ditanamkan di kepala alkohol. Kamu nanti ingat kan? Alkohol, ekter, Kayak dari yang buku aja ya. aldehid, itu jauh. alkanal ya, aldehid alkanal, ada alkanon, keton, asam karboksilat, ester. Saya sih kalau Nah, ini mau nulis. anime apa yang terbaik, kalau anime atau mana ya, Kalau perhatikan rumusnya ada CnH2n plus 2O untuk alkohol ether, CnH2nO untuk aldehid keton, kemudian CnH2nO-nya ada 2 untuk asam karboksilat dan ester. Sekarang kalau misalnya mau bikin senyawa, kalau nanti macamnya vulkanasi lupa maksud baiknya tapi berat pokoknya unexpectednya itu sampai sekarang hasil yang muncul paling bagus itu siapa? Orang dulu orang kita ini Naruto dengan orang autornya ini senyawa apa? Alkohol ether, aldehid keton, asam karboksilat, ester. Hadiahnya atau tadi enggaknya? Mungkin lebih kita tahu dari screenshot sebelum di atas. Ayo, ini jenis gugus fungsi yang mana? Keton bukan? Keton. Ini keton. Nah, sekarang kalau untuk keton, penomorannya dari mana? Dari kanan. Dari kanan. Dari C yang ikat O itu harus punya nomor sekecil mungkin dari kanan. Jadi kita akan beri nama dia dari kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, jadi ini punya nama apa nih? 3 metil pentanol, 2 pentanol. 3 metil 2 Pentanol. yang lain bisa. Semua serangan laut tentunya yang autotubi itu isinya itu kebaca. Terus kalau mendekat ke Naruto, lifespan-nya berkurang. Kalau kalian mau kasih nama apa? Trivial. Nah, ini si ketonnya bagus. Kalau nggak ngeluarin buku itu, Di sini enggak. jadi lawan siapa? Waktu supir paling belakang ya, yang pemilih itu satu Kalau misalnya mau ngasih nama trivial, jadi si ini harus dipisah sebagai si keton. Ini nanti namanya jadi yang C-nya lebih dikit dulu, disebutin dulu. Kiri atau kanan yang jumlah rantainya lebih dikit. Ini kan ada kiri kanan di sebelah mana dulu? Ini apa nih gugusnya? Jumlah karbonnya ini kenapa? Kok cuma jawab gini doang aja nggak mau jawab? Ini C-nya ada berapa? Karbonnya? Yang ini ada berapa? Ada berapa karbonnya di sini? Jadi kalau misalnya ini kalian bisa
Ini kalian akan punya nama trivialnya. Jadi yang kecil dulu siapa? Metil. Metil. Kemudian yang ini dia di C nomor 2, metil sekunder butil keton. Jadi di sebelah kanan kirinya ada metil dan sekunder butil. Ya, itu yang ada dua ada yang dari kalau chapter ya, satu komik itu berapa? Ada 10 kalau nggak salah. Habis malam 12 ya, satu komik berapa chapter ya? 12. Bacanya itu selain kita udah seminggu sebulan sekali. Oke, ini bungkusnya apa nih? Kalau sekarang yang satu chapter itu seminggu. Ya, ini turunan Alkana yang mana? Sebulan. Dulu seminggu 2 minggu. Online seminggu. Kalau chapter itu Yang mana nih? Alkohol, eter, aldehyid, keton, asam karboksilat, ester. Hah? Eter. Apa? Eter. Yang nggak pakai S ya, eter. Untuk eter berarti kita kasih nama UPEC-nya alkoksi alkana. Dengan alkoksinya C-nya harus lebih dikit. Nah, sekarang alkoksinya alkoksi pendek karbon ya, kiri atau kanan? Kanan. Nah, ini O-nya ikutin kalau alkoksi itu dari O-nya. Jadi ini si gugus si alkoksi. Siapa ini? Sebagai siapa kalau C-nya 2? Alkoksi jadi epoksi. Nah, yang ini C-nya ada berapa? Udah 4. 4. Tapi kalau misalnya sebagai alkana berarti kita akan kasih nomor ya. Nomornya berapa ini? Yang miket ini udah nomor 1. Dunianya belum bisa ya cuma bisa apa? Jadi kayak ceritanya apa? Referensinya One Piece itu. Alkoksi alkana, alkoksinya berarti disebutin dulu. Etoksinya sebutin dulu. Kalau itu kan jelas ya. Berarti ini nanti jadi cabang ini di sini. Game of Thrones tuh lawan White Walker. Jelas. Oke, namanya si etoksinya nempel di C nomor berapa dari alkana? Pokoknya ini perjalanan 1 etoksi. Nah, sekarang selain etoksi ada cabang apa lagi? Iya, iya. 2 metil O. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ngomongin dia sebagai apa? Trivialnya atau nama lazimnya, jadi kita pisahin ini. Jadi kita akan punya di sini yang sebelah kanannya, ini yang sebelah kirinya, ini jadi satu kesatuan. Oke. Diterusin sama asistennya. Oke, jadi ini namanya adalah yang C-nya dikit dulu, baru nanti yang C-nya banyak. Yang di sini ada di sini ada, kalian tahu ini namanya apa? Ini namanya isobutil.
hiatus sakit. Ada isobutil, ada tersier butil, ada sekunder butil. Nanti dibuka-buka lagi. Kalian bisa cari, jadi kalian banyak lah sekarang, mau tinggal ketik di Google juga. Nah ini akan kita punya nama, jadi etil isobutil. Musim dingin baru yang ini ya. Kalau dulu tuh Malah mau keton. baru tuh masih ada nasi. Iya, Tadi saya sini. Dia tuh seolah gitu om ya, kayak istilahnya nanti nih, buat bayaran ini, jalanin utang gitu kerjaannya. Tapi kayaknya dari awal udah punya konsep gitu. iya. Padahal kerjanya ya gitu merilis jabatan tiap minggu. Tapi kayak kalau udah berkonsep dari karena sebuah masalah. Bisa jadi justru hari minggu itu kita udah Bikin adminnya juga kan lumayan. ya udah Mundur, hilang nanti ide-ide yang ada aja tapi dalam pikiran. Ada semuanya cek ini, ada kebetulan cek ini, ada Ya. yang manusia. Kan suka aja. Kalau waktu Saya juga awalnya skeptis ya. Waktu itu sudah sama nih Naruto. Dia mau melihat anime ini bisa seru gitu ya. Beda. Terus minjem komik ketemu nih. Koleksi komik sok kamar, rumah rilisnya komik. Kamar itu kamar komik lah gitu. Minjem Naruto, itu segini doang nih. Udah bawa aja doang. Agak beres gitu ya, seminggu. Itu sudah tamat saya. Oh ternyata ini ceritanya. Naruto masih kebaca, ceritanya ada ketemu saya ada. Baca. Ini apa ini? Iya, memang dulu pernah ada dia CTI bisa bilang. Terus fungsinya apa ini? Zaman dia CTI kalau bagus. hewan bisa lupa di global Global misalnya ya. Tapi pernah konsisten dia CTI. dia CTI kalau dari itu pertama Asam alkanat. sembilan Siapa ya? Asam alkanat, asam alkanat atau asam karboksilat. Oke. Ingat ya kalau asam karboksilat ini nomor 1 tes ini. Ini nomor 1 nya. Nah sekarang ya 1 yang lantai yang lebih panjang. Ke bawah. Ke bawah. Kalau di ujung mana itu segini, ternyata dari awal begini. posisinya ya dan urutannya kan beda kalau komik itu kan nggak kotak rapi ya. Ini namanya apa ini? Untuk asam karboksilat yang 4 karbon 4 apa kalau di alkanat? Jadi warnanya itu Di alkanat 4 apa? kalau di Sama. Kalau butana, nanti diingat-ingat lagi ya, harus buka lagi. 4 butana berarti ingat ya kalau asam karboksilat kita harus kasih asam. Asam butanoat, tapi ternyata si butanoatnya itu punya cabang di si nomor 2. Jadi asam kalau si asam 2 metil sama buta trivialnya apa? Kalau untuk trivialnya ini nggak ada karena dia selinnya bercabang. Kalau misalnya lurus aja C5 lurus ada asam falerat. Tapi karena dia bercabang ini nggak punya nama trivial. Jadi trivial itu nggak semuanya terus kita pakai. ya itu dari jualannya tuker botol Tapi bukan ya beda sih beda. Cuma aku tuh jadi ingat lagi
Iya, bahasa dari dulu ya. Iya. Ayo dulu diplastikin kali ngomong. Kuburan segala. Iya. Oh tahu. Iya di Koran, pos kota. Tahu. Kalau saya lampu merah. Apa sih? Ini apa nih? Ya. Ada sekarang. Ada Topan. Esther bukan. Ya, ester atau alkyl alka. Namanya apa nih? Alkylnya yang mana nih? Emang ide-ide yang Ini karena dulu ada topik Jepang kan, pasti kan kebandingin barat orang Indonesia juga dan efektif. Iya, kayaknya ketika ada yang bikin saya mau berdiri. Namanya apa nih? Standarnya beda. Jadi istilah standar terlalu tinggi buat orang Indonesia. Kalau kata saya orang Indonesia kalau dia berkarya itu karena orang Jepang passion, orang Jepang mengangkat itu karena dia mau bikin cerita, mendevelop cerita. Ya masalah seller itu kan apresiasi. Jadi kenapa dia konsisten setiap minggu beriris? Karena dia senang orang anak-anak saya orang Jepang. Jadi lebih ke passion. Sementara kalau di Indonesia, ya enggak, mungkin berapa ya begitu. Jadi untuk sama angkat, nggak untung ngapain gitu. Namanya apa? Orang mengangkat segala itu profesi itu Alkyl alkanoat. Ini yang alkylnya yang nempel di O. hebat kalau kata orang Jepang. Jadi punya teknis gitu. Jadi bukan dilihat dari hasilnya ya penjualan dan konsumen tapi memang Isopropil anak SD Satu. isopropil kan senang baca cerita. itu kalau kalian mau ngasih nomor kecilnya Passion ekonomi. Tapi kata saya, kita mau jauh ya. Tapi kalau sih, karena ya orang tuanya mungkin akan butanoat jadi butirat. Jadi di sini Sekarang Indonesia nama itu udah namanya itu udah kayak tadi format asetat propionat butirat kalorat. kalau Jepang konsisten dia Jadi ketika dia trivial ya di alkanoatnya itu yang diubah. ada dihukum berapa Jadi trivial. satu komplek gitu, satu distrik saya hukum tapi kan seperti itu ya jadi apa pelestarian budaya kita sampai sampah iya raja Sojo raja Toy kenapa misalnya masih kita ya, sampai sekarang kita yang memakai sekarang itu kenapa karena kita paling sejarah aslinya kalau nyimpang dikit kayak kemarin lebih Korea sempat waktu itu Cina bisa dari mana ada yang boleh mengkhianati bangsanya yang bilang ini mana kita tahu film sejarah yang ada yang itu kan tiba-tiba di tengah bisa bentuk alien sampai ini sih ya sama sih ada kalau saling mereka jawali apa yang anehnya di Rusia gitu Pak tahu kan ini tuh sebetulnya bagian dari sejarah ya kan adanya kan diambil nama-nama raja orang Belanda naik ojek aja ini di Rusia itu apa episode sama alien semuanya masuk kayak gitu ya kalau di konteks sendiri cuma kayak bulan saya bisa dari gue jadi kalau saya balik lagi ke tujuan industrinya itu disebutkan kan ada tujuan ya yang warga sini aja menikmati kan kita ada di jalan jadi selama Indonesia tujuannya
publishingnya ada keuntungan ekonominya. Nyimpang kayak mau apa ya? Kalau di Korea Jepang itu yang dan ya pokoknya mau laku mau enggak ini ada identitas kita pokoknya kita masuk ya. Sistem kita orang-orangnya berfashion. Ada ya? Seleksinya orang itu Ini tinggal lulus Korea. Mesti masuk manajemen di Indonesia menang kalau menang udah skeptis soal sendiri ya. Dari dulu. Tapi kalau Mbak, sejarah Indonesia sama saya deh, kalau saya dibandingin sama sejarah Jepang, saya lebih tahu. Iya, dari media itu ya. Karena media influence-nya konsisten dan kita lupa. Ya, beda. Isinya Nah, kalkulasi Meiji, sampai asal kan. Tengo Superindo, Morning Stand-nya, abad 14, 15, 16. Saya lebih bisa ngejelasin itu daripada BMPKI. Palingnya 9 bisa nggak? Kalau di media, oke dari media itu hanya di Maksudnya ya, lu salah sendiri nggak baca. Ya, benar saya salah, ini nggak baca. Dan influence saya juga sebenarnya cuma media, cuma di sekolah. Iya, Kalau di Jepang bisa tahu itu karena influence-nya bukan iya. literasi di sekolah dibuat di komik, diangkat ke platform-platform internet. Jadi banyak yang kita hadapi. Maka paling cerita itu yang dari historical ini kok hebat banget. Nah, Indonesia itu pulang orang-orang dari makanya tujuannya bukan itu. Ada lah mengangkat Indonesia tujuannya orang yakin Indonesia. Update banget sama itu mereka tanya di Indonesia lawan Malaysia itu Iya. di Susanti nonton kan? Ada yang mau ditanyakan? Di sini ini lagi ngedit-ngedit LKPD nih. Mungkin ini berapa halaman ini? Mengerikan. Oke, nanti misalnya kirim LKPD-nya buat tugas kalian. Tapi sebenarnya di sini ada reaksi-reaksinya juga. Kita bahas reaksinya dulu deh. Kita Jadi biasanya bukan manusia. Ini kadang biasa. ada yang kelepak nih dari alkohol. Karena tadi patokannya PowerPoint begini ya. Orang lima aja. Dia udah nerawang diskusinya karena yang minati. Nangis. Kumpulin gambaran, dia kok bukan di situ, di S. Ini jangan foto. Ya itu sejaman, cuma beda. Kamu nggak bisa baca
Nih untuk alkohol itu nanti ada yang disebutkan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Ini tadi di Ini baca kotoran karena Ya kita mah karena nggak ada hiburan sehari loh kayak itu. karena bapak lihat ukuran langganan. Orang bola. alkohol primer. Jadi Pak orang tua jadi bukan orang yang kenal ya. Mungkin dia bacanya apa? Anak tuh berarti ini kayak saya Entap deh misalnya. baca yes. Bacanya si hari Pakai. Masa bukan berarti kalau misalnya Ya benar. isi Saya. lebarkan. Akhirnya itu kemarin nasi sempat nggak ada nasi beli yang jadi itu belinya orang-orang itu. Sekarang masih ada gitu. Ya, ada. Kemarin kan udah nggak ada. Saya ingat Pak, ya ada gitu, udah tahu kenapa. Akhir apa aja yang orang Ya. tahu. Malah saya masalah cium-ciumin kemarin tuh. Taruhnya orang Terus tebelnya kasih rapi. Oke, dari struktur yang misalnya gambar. Kira-kira apa sih alkohol primer, sekunder, tersier? Kalau misalnya kalian ingat sama C primer, C sekunder, C tersier. Ibu, mau pesen apa ibu? Mau pesan makan di mana? Oh, ijek. Apa nih kira-kira alkohol primer? Ini semua C-nya sama-sama 4. Itu yang paling atas alkohol primer strukturnya dari C yang terikat dengan OH-nya. Mau coba Itu pendidikan banget. alkohol primer C yang berikatan dengan OH itu mengikat. Kalau yang sekunder mengikat dua atom P lain, yang tersier mengikat 3 Itu juga kategori pendidikan nama ajar Benar sekali ya. Jadi di sini kalau alkohol primer, atom karbon ini nih yang mengikat OH ini atom karbon primer. Artinya atom karbon primer apa sih? Atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Jadi karbon yang mengikat cuma yang ini. Kita ngomongin cuma karbonnya ya, nggak ngomongin hidrogen. Ini atom karbon apa sih alkohol primer. Jadi karbon yang mengikat gugus OH itu adalah karbon primer. Karbon primer itu apa? Karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Nah ini kalau alkohol sekunder berarti si karbon ini nih yang mengikat gugus OH dia adalah karbon sekunder, yaitu si karbonnya mengikat dua atom karbon lainnya. Mana kedua? Ini satu C di kiri, ini di kanan. Yang terikat langsung ya. Jadi dia ada dua atom karbon. Ini 1, 2. Maka ini alkohol sekunder. Di mana gugus OH-nya terikat pada atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Kalau alkohol tersier atau gugus OH-nya terikat oleh atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. 1, 2, 3. Saya berpikir setiap nyala udah pasti otomatis Jadi kalau misalnya kita mau beri nama, di sini dia 1, 2, 0.
yang ini dia etanol. Kalau ini mau di atau ini bisa sekunder butil alkohol. Ini butil alkohol karena di sini yang ini namanya, jadi rantai utamanya ini 1, 2, 3. Jadi dia metil 2. Jadi ini katakan sebagai cabang. Kalau misalnya mau trivialnya di sini berantem typical Dragon Ball. udah juga boleh atau pakai singkatan. Gitu. Alkohol ini untuk nama lazim atau nama terkenal. Malaria, Apalagi masnya nama ya tadi yang tersebut. Nah nih untuk apa juga belum yang wirelessnya. Monovalen itu artinya gugus ohanya cuma satu. Misal di sini kita pakai contoh yang nah ini kalau misalnya di sini ada nanti Orang basis nah ini gugus ohanya ada 2, jadi namanya apa? Polivalen banyak berarti ohanya lebih dari 2. Misalnya yang sering itu gliserol. Hanya 1 aja. Nah kalau kita mau kasih nama, tadi ini udah bukanol. Kalau ini penomoran dari kiri atau kanan ini? Kecil mungkin penomoran dari kiri atau kanan? Kanan. yang paling Kanan. penting actionnya 1, 2, Itu juga kan 4. Nah kalau di valen itu misalnya ini 1,3, ini ada 4, jadi bukannya jadi alkoholnya ada 2. Nah kalau yang ini namanya apa ini? Ini merah. Ini
koma 3. Atau Yang ada SM semua gitu ya. Jadi selain wajib itu asli. Yang barat. Kalau SM sendiri. Gitu kan. ada yang ditanyakan nggak dari sini? Emang wajib itu kayak pembagian soalnya itu sama. Tapi pembagian tidak ada yang lebih beda. Ah, kita kelihatan kalau ikutin banyak. Ditanyakan? Oke. Nah, itu nggak boleh gugus OH misalnya kayak 2,2 butanadion. Nah, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sebenarnya, tapi nggak akan ada senyawa atau karbon yang sama, maka dia akan bergabung membentuk. Kalau dia di tengah, kalau dia di ujung berarti membentuk contoh. Biasaan nggak ada artinya. Cinti, LOB, Daya, Sorry. Nih, misal kayak gini. Nah, ini senyawa ini nggak akan stabil. Jadi kalau misalnya ini ada di titik yang sama kayak gini, maka ini akan langsung berubah jadi nggak ada. Misalnya dalam satu reaksi adalah yang digunakan. Tahu aja gitu. Saya masih ya. Yang kelihatan yang peristiwa berbeda Pak. Kalau apa bisa jadi satu kali ini. Biar ini PowerPoint PDF-nya yang tadi terus kirim juga deh. Kalian juga bisa banyak cari materi, googling banyak di situ tentang senyawa turunan alkana. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas beberapa reaksi pada alkohol ester, aldehid keton, asam karboksil ester, terus bagaimana beberapa reaksi untuk membedakan alkohol dari eter, karena kan tadi dia isomer, rumus kimianya sama. Dari mana kita tahu itu alkohol atau ester?
untuk pertemuan selanjutnya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Sebenarnya LKPD-nya banyak banget. Ini alkohol ether aja dia ada 14 halaman. Jadi maksudnya akan cut dulu mana yang akan dimasukkan dan enggak. Ini belum ada ditentukan pasang pemeriksaan tester. Saya sini akan kami. Saya bertanya nggak sampai sini tata nama. Tadi LKPD-nya ada nih soal-soal beberapa tata nama memberikan nama itu turunan Alkana. Kalau ini juga udah kayak orang Indonesia, nggak bisa kayak karena laporannya Oke, kalau nggak ada untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan hamdalah.